Kami sudah memuji, kami menyembah kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau layak disembah. Tuhan, bentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Pakailah lidah bibirnya dan urapi dengan Roh Kudus-Mu, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja di hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengar, kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang gembur. Kau taburi firman-Mu sehingga tumbuh subur. Dan kami siap untuk merenungkan dan melakukan setiap firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini, sebab hamba-Mu mendengar. Terima kasih, kuserahkan doa firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kembali ke Bang Serius. Terima kasih kepada Om Netro Baskoro yang telah membawakan pujian sekaligus doa pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, sebelum saya serahkan kepada hambanya Bapak PJC kita untuk membaca serta perenungan firman Tuhan pada malam hari ini yang akan melayani, kita dengarkan satu pujian untuk menghantar Bapak PJC untuk melayani kita pada malam hari ini. Satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Marilah sahabat kasih, kita siapkan hati, iman dan percaya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak PJC Om Theo Tumanduk untuk membawakan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dengan penuh kasih dipersilakan. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Wakil Tanggung Jawab Channel Om Sergius Tosugi. Dan shalom, selamat malam buat kita semua. Kita percaya di malam hari ini kita patut bersyukur karena perkenanan Tuhan, dan Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita sehingga kita boleh ada lagi. Kita boleh sama-sama berkumpul walau hanya lewat modulasi, namun kita percaya itu karena tuntunan daripada Roh Kudus. Kita kembali lagi pada petang menjelang malam hari ini untuk dibekali melalui firman Tuhan. Kita dibekali, kita diperlengkapi, ya, agar kita tetap menjadi kuat, kita tetap teguh di dalam kepengikutan kita pada Yesus Kristus. Tanpa berlama-lama, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Di rumah kita percaya kita boleh sama-sama menikmati akan firman Tuhan sesuai tema dan pembacaan terdapat dalam Mazmur 24. Namun saya ambil ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 24 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-25 dengan perikop kedatangan Raja Kemuliaan dalam bait Allah. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat yang kedua, sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai.
Ayat yang ketiga, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima dan yang terakhir, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Haleluya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari perikopnya, kedatangan Raja Kemuliaan. Tentunya dari perikop itu kita pun bisa menggali. Akan timbul satu pertanyaan, siapkah diri kita menerima kedatangan Raja Kemuliaan itu? Dari perikop pembacaan kita, kedatangan Raja Kemuliaan. Tentunya kita pun akan menjadi satu bahan pertanyaan. Siapkah kita menerima Raja Kemuliaan itu? Tentunya secara manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita tentunya sepakat bahwa kita pun pasti akan menjawab, ya, kita sudah siap. Kita sudah siap untuk menerima. Tetapi kalau kita pun dituntut lagi, ada satu pertanyaan, Bapak Ibu. Layakkah kita? Selain kita sudah siap, ada pertanyaan berikutnya. Layakkah kita? Pantaskah kita? Sebab untuk kedatangan Tuhan itu tentunya tidak sembarangan, Bapak Ibu. Tapi harus disadari dan dipahami bahwa siapakah dia yang akan kita jumpai. Dia Tuhan kita yang penguasa alam semesta. Dia Raja kita yang adalah Raja di atas segala raja. Dia yang empunya bumi dan segala isinya. Di dalamnya kita manusia. Karena itu bukanlah perkara gampang untuk diperkenankan Tuhan dalam hadiratnya. Dan kalau kita pun melihat dalam pembacaan Mazmur 24 ini, kita boleh melihat Mazmur mengupas semua tentang itu. Dari awal pembacaan ini, Mazmur mengawali dalam sebuah pengakuan. Siapa Tuhan? Pengakuan di ayat pertama, yaitu pengakuan siapa Tuhan yang memang secara gamblang pemazmur benar-benar menyadari bahwa kuasa dan kebesaran serta kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Tentunya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mungkin secara umum ya, kita mungkin pernah diperhadapkan dengan ketika kita mendapat satu kunjungan ya. Kita mendapat kunjungan dari orang-orang penting, dan bahkan terkadang ketika mungkin di channel Rumah Kasih ini pun atau di channel-channel bawah ya, itu mendapat kunjungan. Saya ambil contoh misalnya ada Om Asam. Tentunya bagaimana kita mempersiapkan ya. Mempersiapkan itu bukan yang hal-hal yang besar, tetapi dari hal yang kecil, bagaimana kita pun bermodulasi dengan sopan dan menaruh hormat kepada orang atau kepada Om Asam yang ketika dia bermodulasi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan ketika kita
ketemu dengan Tuhan yang adalah pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta. Tentunya kita tidak sekedar siap, tetapi kita juga harus layak atau pantas saat ada di hadapannya. Setelah pemazmur mengakui otoritas Tuhan atas segala yang diciptakannya, selanjutnya Bapak Ibu, pemazmur mengurai secara terperinci apa saja yang harus dimiliki atau menjadi suatu kriteria bagi seseorang yang ingin berjumpa dengan Tuhan di gunungnya yang kudus. Dan itu tentunya menjadi ayat mas kita di bulan yang berjalan ini Bapak Ibu di rumah kasih. Ya. Sebagai orang percaya, kita tentunya memiliki kerinduan untuk menikmati hadirat Tuhan. Namun yang perlu kita ingat bahwa Allah kita adalah Allah yang kudus. Dan oleh karena itu, untuk menghampirinya pun, kita pun harus kudus. Kita harus berjumpa dengan Tuhan melalui cara yang benar. Karena itu, kekudusannya hanya dapat dihampiri oleh mereka yang bersih tangannya. Bagaimana pemazmur itu merinci. Ya. Yang pertama, bersih tangannya. Bersih tangannya itu yaitu yang mengerjakan kehendak Allah dan yang tidak melakukan yang jahat. Selanjutnya, yang suci, yang murni atau suci hatinya. Bapak Ibu, kita boleh melihat pemazmur mencoba untuk memberikan kriteria-kriteria. Suci hatinya, yaitu hati yang benar-benar tidak dikuasai oleh kemunafikan. Tentunya kayak orang bilang, lain di mulut, lain di hati Bapak Ibu. Lebih parah lagi kalau lain juga di dalam tindakannya. Dan firman menjelaskan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang yang suci hatinya, merekalah yang akan melihat Allah. Berikutnya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Orang yang dikuasai oleh nafsu duniawi dan keserakahan akan terjebak dan tergelincir di dalam tindakan. Dan tindakan yaitu tindakan penipuan. Dan akhirnya mereka yang tidak bersumpah palsu untuk dapat dipercaya, kita pun sering bersumpah Bapak Ibu ya. Boleh kita melihat ke belakang. Di hadapan manusia mungkin kita boleh lolos. Tetapi satu hal yang saya rindu bagikan. Di hadapan Tuhan, Allah yang Maha Tahu segala keberadaan hati kita. Maka saya rindu tekankan pada saat ini. Mari kita jujur. Berlakulah jujur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan ayatnya yang ketiga dan keempat itu, ada kriteria-kriteria, ketentuan yang pemazmur tuliskan. Tentunya saya pribadi Bapak Ibu, saya mau katakan saya tidak masuk dalam kriteria itu. Saya tidak bisa memenuhi standar atau memenuhi persyaratan. Tidak bisa sepenuhnya
ada dari 4 hal yang dikemukakan oleh pemazmur. Kalau kita boleh melihat hal itu, bahwa kita pun mengetahui bahwa betapa sukarnya untuk naik ke atas gunung Tuhan. Atau betapa sukarnya untuk berdiri di tempat yang kudus. Karena jujur saja bahwa kita tidak lolos dalam uji kelayakan ini. Kalau demikian, apakah itu berarti untuk selama-lamanya kita tidak memperoleh kesempatan untuk datang kepada hadirat Allah yang kudus? Sebab tidak ada ya manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan, kecuali Kristus Yesus sendiri sebagai pribadi yang kudus tanpa celah. Namun satu hal, tentunya Bapak Ibu, kita kembali mengingat. Mengapa kita patut bersyukur? Karena Kristus telah menjadi perantara kita kepada Bapa. Allah yang kudus itu mau menguduskan kita yang berdosa sehingga layak di hadapan hadiratnya. Orang yang dikuduskan Tuhan ya, bukan berarti orang yang tidak bercacat. Tetapi satu hal yang kita perlu ingat bahwa ketika orang yang dikuduskan oleh Tuhan, setelah Yesus menebus dosa-dosa kita, setelah Yesus menjadi perantara kita kepada Bapa, maka di situ atau merupakan satu arti bahwa orang itu dipilih, disendirikan, dipisahkan, dikhususkan Bapak Ibu. Kita masih ingat ya ayat mas kita yang lalu ya. Kita adalah imamat yang rajani. Nah, kita yang dikhususkan, kita yang dipisahkan, kita yang disendirikan, bukan berarti kita hidup tanpa dosa. Satu hal yang perlu kita ingat dan kita renungkan, bahwa umat pilihan Tuhan itu bukanlah orang yang hidup tanpa dosa, melainkan orang yang ingin selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Orang yang ingin selalu berubah, berproses menjadi lebih baik. Kita menyadari kita semua salah. Kita menyadari kita berdosa. Namun pada saat ini kita dipilih oleh Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita ikut kriteria seperti pemazmur katakan, kita tidak lulus. Namun kita bersyukur bahwa ketika Yesus menjadi perantara kita dengan Allah yang kudus, maka ingat, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bangun relasi dengan Tuhan. Hubungan intim dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kita kembali mengingat bagaimana keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus yang lahir, kemudian dia menderita, disalibkan, mati untuk kita, Bapak Ibu. Dia adalah juru selamat kita. Sehingga kita pun diperkenankan ada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Dan daripadanya kita beroleh berkat. Seperti pada Mazmur 24 ayat yang kelima ya, yang tadi kita baca. Kita memperoleh berkat keadilan dan keselamatan. Satu hal yang kita perlu ingatkan Bapak Ibu. Perlu ingat, Allah telah berkenan menjadikan Kristus Yesus sebagai jalan keselamatan bagi kita yang berdosa. Sehingga kita dilayakkan dan diperkenankan Tuhan. Maka sudah saatnya kita terpanggil Bapak Ibu
untuk mempersiapkan diri menyambut Raja kemuliaan. Raja kemuliaan. Sambil kita mulai berbenah diri, Bapak Ibu, mari kita bersihkan kehidupan kita. Biarlah kita jauh hati kita dari hal-hal yang negatif, hati kita dari hal-hal yang jahat, kotor, ya. Biar kita melakukan hal yang baik, yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau di bulan Februari kemarin kita diingatkan mengenai kasih. Karena saya percaya Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan yang mengaku dia adalah anak Tuhan, bila dia memiliki hati yang jujur, hati yang bersih, memiliki kasih, maka tentunya dia pun tidak ada niat jahat terhadap sesamanya. Dia tidak akan membenci kepada orang lain, Bapak Ibu. Dia benar-benar mengasihi. Bahkan pun dia benar-benar mengampuni orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama diajak. Kita sama-sama kembali. Bagaimana kita sudah ditebus oleh Tuhan. Lewat Yesus Kristus. Kita sudah dilayakkan untuk ada di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kalau ikut kriteria pemazmur, mungkin kita sudah tidak bisa. Namun ketika kita menjadi bangsa yang dipilih, Bapak Ibu, dipilih, dipisahkan. Mari kita berbenah saat ini. Belum ada kata terlambat. Sama seperti bulan lalu saya katakan. Belum ada kata terlambat kita untuk kembali mengingat dan melakukan seperti yang ada di dalam doa Bapa kami. Bagaimana kita meminta ampun kepada Tuhan kalau kita sendiri belum bisa mengampuni musuh kita? Maka berulang kali saya katakan, kenapa di dalam liturgi acara rumah kasih sebelum-sebelum ini kita menaruh satu orang untuk membacakan doa Bapa kami. Karena apa? Karena doa Bapa kami itu adalah firman Tuhan. Bukan susunan kata-kata manusia yang pandai, tidak Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan yang pantas, yang patut kita ingat dan kita lakukan. Kalau kita seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan, maka hati kita harus murni dan jernih. Seandainya pun belum, mari kita berproses. Pelan-pelan, bertahap. Memang ketika kita berproses, Bapak Ibu, tidak mudah memang untuk merubah. Tidak mudah. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Dia terlalu jahat bagi saya. Tidak mudah, Bapak Ibu. Saya sudah berulang-ulang kali katakan kepada dia, tapi dia tidak berubah. Tapi ingat apa yang Tuhan katakan lewat doa Bapa kami. Sebelum kamu meminta pengampunan daripada Tuhan, ampunilah mereka yang melakukan, yang berbuat jahat terhadap kita. Itu menandakan ketika pun besok dia melakukan hal yang sama, maka kita pun wajib untuk mengampuninya. Kalau kita sudah belajar dan kita sudah bisa untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita,
maka hati kita mulai terbentuk menjadi murni. Hati kita mulai suci, Bapak Ibu. Karena hanya itu, Bapak Ibu, menjadi satu patokan. Buat apa kita bisa berbicara hal-hal yang baik? Buat apa kita bisa memotivasi orang? Tapi pada akhirnya pun kita tidak bisa melakukan hal yang Tuhan perintahkan. Selama kita belum bisa mengampuni musuh kita, selama kita belum bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, hati kita belum bisa dikatakan layak untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu, bukan kebetulan firman Tuhan diperdengarkan kepada kita. Mulai dari tanggal 1 sampai sepanjang bulan Maret ini. Sudahkah hati kita murni, Bapak Ibu? Kita kembali ke tema bulan Februari. Adakah kasih di dalam hati kita? Kalau ada kasih di dalam hati kita, maka murnilah hati kita, Bapak Ibu. Seperti yang menjadi kriteria dari pemazmur yang sudah dituliskan di dalam ayatnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Bukan hanya tangan yang bersih, tetapi hati yang murni. Oleh karena itu saya sering terus menekankan masalah ini. Penekanan di dalam doa Bapa kami. Karena itu memang akan terbawa dalam kehidupan kita. Tidak akan mungkin kita katakan bahwa kita adalah orang yang taat. Buat apa suara kita merdu untuk memuji Tuhan? Buat apa kata-kata yang indah di dalam khotbah kita? Buat apa susunan kata-kata di dalam doa kita? Kalau kita sendiri tidak bisa untuk mengampuni orang yang berbuat salah. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan di rumah kasih. Mari, murnikan hati kita. Sebagaimana Tuhan sudah menebus dosa kita. Kita orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan sudah layakkan kita untuk ada di dalam ruang Maha Kudus. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kerohanian kita terus berproses. Belum ada kata terlambat dan bukan tidak bisa. Segala sesuatu ketika kita ada kemauan, maka proses itu akan terbentuk dan kita bisa untuk melakukannya. Hal yang berat sekalipun, Bapak Ibu. Saya sulit untuk mengampuni orang tua saya sulit untuk mengampuni anak-anak saya sulit untuk mengampuni teman saya. Namun kalau kita pun ada di dalam hati kita bahwa kita sudah dilayakkan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Maka biarlah kita mulai belajar. Kalau Tuhan memberikan kesempatan saya untuk ada di dalam kasih karunia, maka biarlah kasih itu kita pun berikan kepada orang-orang. Hal yang indah. Sehingga kita pun akan menikmati sukacita, berkat-berkat daripada Tuhan ketika ada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan Raja Kemuliaan, maka seperti firman Tuhan katakan, ada berkat-berkat yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Biarlah pada malam hari ini, kita sama-sama menyerahkan hidup kita, hati kita untuk dimurnikan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati buat kita semua dan memberkati akan firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih pada malam hari ini. Roh Kudus kembali mengantar kami dalam satu persekutuan, ibadah
modulasi Tuhan. Walaupun hanya lewat modulasi. Namun kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga roh kami, hati kami menyatu. Dan kami boleh belajar kembali akan firman-Mu. Murnikan hati kami Tuhan. Taruh hati yang mengampuni. Taruh hati yang mengasihi kepada sesama kami. Terlebih mengasihi kepada orang yang telah melakukan jahat terhadap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami pun coba untuk berproses, belajar untuk mengampuni Tuhan. Engkau akan memperlengkapi kami, Engkau akan menguatkan kami, sehingga kami pun boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Dan kami boleh ada di dalam ruang-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya apapun yang menjadi pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan sudah melihat, Tuhan sudah mengetahuinya. Dan setiap apa yang menjadi doa dan harapan kami, Tuhan pun sudah mendengarkannya. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab semua doa-doa kami sesuai waktu yang indah daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berbicara tentang firman-Mu. Dan biar Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam setiap hati pribadi lepas pribadi pada malam hari ini. Dan biarlah bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, agar iman kami tetap teguh, bertahan dalam menghadapi setiap kenyataan duniawi yang terkadang sulit untuk kita, untuk kami sama-sama lewati Tuhan. Namun kami percaya bersama Tuhan, kami memiliki kemenangan. Kami peroleh kemenangan bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan kelanjutan ibadah pada malam hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin, saya serahkan kembali kepada Om Sergius.